La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah li abawayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bisyafaati Sayyidina Muhammad wa bimu'jizati Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, sahabat lintas dimensi. Pada kesempatan siang yang cerah hari ini, tim lintas dimensi bersilaturahim bil jasadi wa birruh yang ada di Gunung Sindur. Dan kali ini kita bersilaturahim, berziarah salah satu petilasan yang dimana masyarakat setempat mengenal dengan keramat kelurahan. Namun, ketika tim lintas dimensi sedikit menapak tilas akan sejarah keberadaan Makbaro di wilayah ini, ada sosok nama, yakni Syekh Kuncung Putih yang dikenal dengan masyarakat Sunda Mimitan, yakni dengan nama Prabu Kuncung Putih, dan sejarah beliau tertera dalam Babad Kacijulangan di sejarah Leetik, dan beliau merupakan salah satu tokoh yang membuka alas Ampere atau pembukaan daerah Nusa Wiru, dan di hutan belantara menjadi pemukiman masyarakat. Begitupun tempat di Gunung Sindur, beliau merupakan sesepuh yang membuka babat alas akan keberadaan masyarakat di Gunung Sindur dahulunya. Dalam kitab Kacijulangan ada 5 tokoh yang dikutulsakan dan disakralkan oleh masyarakat, di antaranya Jang Langsa, Semba Jaga Diwiru, Amongkurat Mangkurasa, Prabu Wasesa, dan Prabu Kuncung Putih. Dari 5 tokoh tersebut, yang petilasannya masih utuh, dan ada petilasan yang dilokasikan di area Gunung Gede, dan kini kita menapak tilas di Gunung Sindur, keramat kelurahan. Sahabat lintas dimensi, keberadaan Prabu Kuncung Putih adalah salah satu ratu dan raja Pajajaran yang sakti mandraguna, yang juga salah satu tokoh ajaran Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda dahulu kala. Jadi tak heran ketika kita bersilaturahim, ziarah di wilayah ini banyak dan ada sesajen-sesajen. Ini merupakan
fitrah dan tradisi dari leluhur-leluhur terdahulu. Dengan keberadaan Gunung Sindur, maka keramat kelurahan atau dikenal Syekh Kuncung Putih inilah yang membuka babat akan keberadaan masyarakat di wilayah Gunung Sindur. Sahabat lintas dimensi, ada 4 pesan ataupun kalam-kalam makrifat yang dapat kami ambil ketika bersilaturahim bil jasadi wa birruh di makbaro Syekh Kuncung Putih, bahwasanya ada 4 pilar ma'rifatullah. 4 pilar ma'rifatullah itu mengenal akan zat yang ahad, Allah Jalla Jalalu, ma'rifatul Ahmad, ma'rifatul Muhammad, dan ma'rifatul Al-Mahdi. Di penghujung akhir zaman ini tidak ada ibadah yang lebih utama setelah sholat, yakni memperbanyak bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, bagian dari ma'rifatul nabina al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenali 4 pilar makrifat tersebut. Kenali 4 pilar makrifatullah tersebut, sehingga engkau akan menjadi man arafan nafsahu syahidallah kulla syai'. Ma'rifatul ahad, ma'rifatul ahmad, ma'rifatul Muhammad, dan ma'rifatul Al-Mahdi. Ini termakna dalam sudut-sudut Ka'bah. Ka'bahnya jasad kepada Ka'batullah Mekah. Ka'bahnya ruh kepada Ahmad, ruhullah. Allah ahad pada qadimnya, ingin dikenal sebagai Rob, maka ahad menghembuskan ruhnya. Hembusan inilah dikenal dengan Ahmad Ruhullah. Hembusan ini hanya 1 kali, karena Allah Jalla Jalalu itu ahad. Hembusan ini berbunyi, inilah salah satu rahasia dari suratul Yasin. Kemudian ahad memandang Ahmad. Dari pandangan inilah memancarkan nur. Nur ini dikenal dengan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah tercipta alam semesta beserta isinya. Nur Muhammad yang inti berjumlah 124.000, di dalam 124.000 ada 313 yang inti. Di dalam 313 yang inti terdapat 25 yang inti. Dari 25 ini ada 5 yang inti. Dari 5 ini ada 1 yang inti, yakni Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam daf'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahirul mu'attar munawwaru manismuhu maktubu marfu maudu ala lauhil wal qalam syamsid duha badrid tuja nuril huda misbahud dalam abil qasim sayyidil qanin wa syafi'i saqalain sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam nabil haramain mahbubin inda rabbil masyrikin wa maghribin faya ayyuhal mustaqun ila ru'yatil jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Hakikatnya kita di dunia hanya mengulang kejadian di alam azaliyah, alam ruhullah. Dahulu ketika ruh tawab mengelilingi Nur Ahmad Ruhullah, siapa yang memandangnya dengan takzim, maka di dunia akan menjadi para nabi dan rasul, para kekasih, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ikut tawaf, kemudian dia keluar barisan, maka di dunia ia akan menjadi mukmin, kemudian murtad semurtadnya. Ada yang awalnya tidak ikut barisan tawaf, kemudian dia bergabung kembali tawaf. Ketika di dunia ia akan terlahir non-muslim, kemudian menjadi muslim. Sahabat lintas dimensi, ada yang ikut tawaf dari kejauhan. Ketika di dunia dia menjadi pohon, tumbuhan, bebatuan. Itulah hakikat dari ibadah tawaf saat haji dan umroh. Haji dan umroh, haji yang mabrur, haji yang diterima apabila jasadnya tawaf kepada Ka'batullah, maka mukarramah, dan ruhnya tawaf pada Ka'batullah. Ahmad Ruhullah, Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah. Sahabat lintas dimensi, hakikat Ahmad Muhammad Nur Ahad Nur Ahmad Nur Muhammad. Inilah salah satu ciptaan Allah yang ada di bumi beserta isinya. Oleh karena itu, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.